Cantik dan trendy bukan? Inilah beberapa koleksi anyaman terbaru milik Du Anyam. Berbahan dasar daun lontar asli Flores, Nusa Tenggara Timur, produk anyaman ini tak kalah dengan produk berkualitas lainnya. Iya, beragam tas, sandal, juga pernak-pernik anyaman ini merupakan hasil rintisan usaha social enterprise bernama Du Anyam, atau yang berarti ibu menganyam. Inilah Yohana Keraf. Bersama 3 orang sahabatnya, Ayu, Zona, dan Melia menekuni usaha anyaman sejak 3 tahun lalu. Berbeda latar belakang pendidikan justru dimanfaatkan oleh 4 orang sahabat ini untuk berbisnis. Kita melihat masalahnya kan dari masalah kesehatan ibu dan anak. Kebetulan Ayu latar belakangnya adalah kesehatan masyarakat. Nah, kita melihat dari masalah itu, lalu mencoba mencari solusi yang lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Dengan background saya di pengembangan UKM, kita kombinasikanlah di situ gitu, masalahnya. Masalah dengan solusi yang sama-sama mempunyai latar belakang yang cukup mumpuni lah untuk kemudian akhirnya lahir Du Anyam. Seperti itu. Lalu kemudian didukung oleh teman-teman dengan latar belakang yang kuat juga, ada yang latar belakangnya marketing seperti Melia. Mulailah dari UKM yang jualannya kecil-kecilan dilakukan menjadi sebuah perusahaan yang serius gitu. Jualannya ya seperti perusahaan beneran gitu. Tapi tak sekedar berbisnis, 4 orang sahabat ini berikan arti lebih, terutama pemberdayaan ke masyarakat lokal. Para ibu di Flores pun ikut memetik manisnya keuntungan. Dunia sosial itu sudah sesuatu yang dekat dengan kami dari sejak kecil ya, dari SMP, SMA. Kemudian kuliah menyebarlah tuh ke berbagai negara, ada yang ke Amerika, Australia, ada yang ke Jepang. Sampai kerja pun Ayu kan sempat ke Amerika, Zona sempat ke Singapura, Amelia di Jakarta, saya di Flores, itu juga sempat nyebar. Tapi memang mungkin karena solidnya pertemanan dan mimpi kami bersama untuk dunia sosial itu begitu kuat, ya kami akhirnya melihat mungkin ada yang bisa kita lakukan terutama untuk Indonesia gitu. Sebenarnya intinya bukan hanya kepada NTT tetapi kepada seluruh Indonesia. Ayu, salah satu penggagas, yakin bisnis ini jadi salah satu sarana pelestarian seni menganyam warga NTT. Perputaran uang pun jadi sarana membantu perekonomian. Sementara mungkin keterampilan lain seperti menenun gitu ya, itu pembuatannya lama sekali, mungkin bisa 1 bulan gitu, sehingga untuk ibu-ibu ini perputaran uangnya terlalu lambat. Padahal kan kita mau supaya mereka bisa beli makanan bergizi, makanya kita pilih menganyam ini karena cepat pembuatannya. Mungkin ada produk-produk yang sehari bisa jadi 2, 3 gitu. Dari tikar yang dianyam, para mama di Flores inilah Hana dan 3 orang sahabatnya membuat rancangan produk semenarik mungkin. Seperti tas, sandal, name tag, keranjang, dan pernak-pernik lain. Kemudian baru diproduksi. Meski terhitung baru, kini 12 hotel di Bali telah berlangganan untuk pemesanan produk ini. Bahkan keranjang dan pernak-pernik anyaman lainnya juga. Lewat tangan dingin 4 sahabat ini, kini usaha anyaman ini telah membantu 270 ibu-ibu di lebih dari 15 desa di Flores. Bisnis ini juga pernah menangkan kompetisi dunia dan bermitra dengan Kementerian PPA di Papua. Namun, upaya masih belum berhenti. Kita memang baru ini di tahun ini kita kemarin launching untuk retail produk kita. Jadi kita sempat ada di Jakarta Fashion Week kemarin bulan lalu. Nah, ini banyak produk-produk retail yang akan mulai kita jual mulai dari akhir tahun ini dan tahun depan. Itu dari sisi bisnis penjualan itu mungkin yang dalam jangka dekat akan kita lakukan. Nilai tambah sebuah anyaman jadi kunci keberhasilan bisnis ini. Kreasi yang cermat dan desain yang cantik memunculkan keindahan tersembunyi hasil karya para mama di Nusa Tenggara. Dengan adanya anak-anak muda yang ingin bekerja sebagai social enterprises ini, mereka membuat value added. Dari tadinya cuma membuat 1 lembar tikar yang mungkin kalau dijual harganya nggak terlalu mahal, mereka membantu mendesain, mempromosikan dengan desain yang baik. Sesudah itu mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Mereka sekarang membuat produksi barang bukan hanya untuk menjual barangnya atau menjual desainnya, tapi mereka juga ingin ada impact-nya terhadap komunitas-komunitas di sekelilingnya. Meski banyak kendala, bukan berarti harus menyerah begitu saja. Perbedaan visi misi kembali dipersatukan lewat keinginan mengangkat harkat hidup warga Flores. Bertin Akbarisa, Luther Hutagaul melaporkan untuk NET.